Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di part yang kelima ini kita masuk kepada langkah ketiga dari pengujian error correction model. Pada langkah ketiga ini kita akan sudah membicarakan tentang pengujian asumsi klasik dan model koreksi kesalahan. Nah, di model koreksi kesalahan atau nanti yang biasa kita sebut ECM atau model jangka pendek, kita akan menggunakan rumus yang seperti ini. Jadi, YT, delta YT itu sama dengan A0 plus A1 delta XT plus alpha 2 del ECT min 1 plus error term atau error, di mana delta T ini merupakan selisih dari nilai Y saat ini kita kurangkan dengan nilai Y sebelumnya. Jadi ini adalah selisih. XT juga demikian, dia adalah nilai X pada saat ini kita kurangi dengan nilai X pada saat sebelumnya atau pada rentang waktu sebelumnya. Kemudian ET error term T-1 adalah nilai pada saat error pada saat sebelumnya atau T-1. Nah, bagaimana cara kita untuk membangkitkan atau membuat model koreksi kesalahan? Jadi, ketika kita sudah mendapatkan model kointegrasi pada hasil FUs yang kita lakukan, maka kita sudah bisa diminta untuk membangun model koreksi kesalahan. Caranya adalah silakan dibuka FUs-nya. Di error term-nya kan kita sudah dapatkan bahwa dia ternyata memiliki kointegrasi. Ini saya tutup. Karena dia memiliki kointegrasi, maka kita bisa membuat hubungan jangka pendek antar variabel yang ada di dalam model. Ini saya tutup dulu. Jadi caranya silakan pilih quick, kemudian estimation equation. Nah, karena kita menggunakan ingin membentuk model jangka panjang, di mana menggunakan model jangka pendek, di mana model jangka pendek itu di sana menggunakan delta, maka kita tuliskan sebagai D. Ingat, D, saya ulangi, D, kurung buka, ROA. Jadi D dari X, D dari Y, kemudian C, D dari NPF, kemudian ECT. Karena dia tadi adalah T-1, maka ECT jadi gini. D ROA itu adalah untuk delta Y. C itu adalah untuk menyimpan konstantannya. D NPF itu adalah delta X. Kemudian ECT-1 itu adalah EC T-1. Jadi karena kita menggunakan periode sebelumnya, maka kita gunakan ECT-1. Bagaimana kalau kita menggunakan satu periode setelahnya, maka ECT-1. Kalau menggunakan dua periode sebelumnya, berarti ECT-2, dan seterusnya. Estimation-nya tetap, silakan klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil. Ini adalah hasil model jangka pendek. Kita akan mendapatkan dependent variabelnya adalah DROA, di sini ada C, kemudian DNPF, ECT-1. Dari sini kita ketahui bahwa perubahan dari NPF itu tidak berpengaruh terhadap perubahan ROA, kemudian errornya dia baru berpengaruh. Nah, setelah teman-teman mendapatkan hasil ini, teman-teman bisa membuat model statistiknya, membuat modelnya seperti ini. Jadi kalau sudah, teman-teman bisa membuat model yang seperti ini. Jadi kita tuliskan modelnya delta ROA T sama dengan min 0,0119 min 0,091750 delta NPF T min 0,581147 EC T-1 plus error T. Nah, apakah sudah selesai di sini? Belum. Jadi, ketika teman-teman sudah mendapatkan hasil ini, teman-teman diminta untuk melakukan pengujian asumsi klasik. Namun, sebelum itu kita tulis namanya terlebih dahulu, biar nanti pas nyari tidak hilang.
Ini persamaan jangka pendek. Error, kenapa error? Karena dia tidak mau menggunakan spasi. Persamaan jangka pendek. Sudah ada di sini. Nah, kalau sudah, kita lakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik ada apa saja? Normalitas, ya. Autokorelasi, iya. Hetero, dan multiko. Nah, berbeda dengan SPSS yang kita harus cek satu persatu, salah satu keunggulan dari eViews, teman-teman bisa melihat pada menu View. Klik View, di sini sudah ada semua. Jadi di sebelah sini kalau mau lihat, kalau bingung cara mengestimasi outputnya atau representation outputnya, silakan diklik seperti ini. Oh, saya kalau mau nulis nanti hasilnya seperti ini loh. Ini adalah modelnya. Kalau bingung cara menuliskannya. Kemudian kalau saya bingung bagaimana sih gambar fit errornya, misalkan, oh ini loh gambar residual plotnya, ini aktualnya, ini fittednya, ini residualnya. Ini hasil yang asli, ini adalah prediksinya, ini adalah sisaannya atau residualnya. Terus kalau saya mau melihat yang lain bagaimana? Misalkan residual graph-nya seperti, oh ini adalah errornya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan semua yang ada di view untuk melihat apa saja yang teman-teman butuhkan di dalam analisis nanti. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa masuk di bagian residual diagnostik. Karena mau melihat normalitas, silakan pilih histogram normality test. Jadi saya ulangi, saya balikkan ke sini, estimate. Dari sini, dari awal, kalau sudah dapat hasil, mau pengecekan normalitas, silakan klik view, kemudian residual diagnostik, pilih histogram normality test. Nah, kita dapatkan di sini hasilnya seperti apa. Jadi kalau sudah, kita bisa mendapatkan hasil normalitas. Di SPSS kita biasa menggunakan rumus SPSS-nya adalah SPSS kita biasa menggunakan Kolmogorov. Kalau di eViews dia menggunakan Jarque-Bera. Sebenarnya hasilnya juga sama. Cara pembacaannya juga sama. Teman-teman lihat bagian probabilitasnya saja. Karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alfa, yaitu 0,05, maka kita katakan bahwa residual dia adalah normal. Paham? Paham. Kita lanjutkan. Setelah normalitas, kita mau uji apa? Autokorelasi, view, residual diagnostik, serial correlation LM test. To include 2 aja cukup, kita klik OK. Di sini hasilnya ini Bruce Godfrey serial correlation test. Nah, di bagian mana yang teman-teman harus lihat? Teman-teman cukup lihat di bagian OBS R square. Pilih yang bagian probabilitas. Jadi kalau teman-teman bingung mana yang harus dilihat, lihat di bagian probabilitas. Cara bacanya seperti apa? Jadi cara bacanya adalah di bagian probabilitas ini, di bagian OBS R square, di bagian probabilitas C square 2 ini, teman-teman mendapatkan hasil probabilitasnya adalah 0,1263. Dia kan lebih besar dari alfa. Maka kita katakan bahwa pada kasus ini tidak terjadi autokorelasi. Tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian heteroskedastisitas. Klik view, kemudian residual diagnostik, pilih heteroskedasticity test. Di sini ada beberapa teori yang biasa bisa teman-teman gunakan. Ada Bruce Pagan, ada Harvey, ada Glatzer, ada Arch, White, dan seterusnya. Nah, pengujian heteroskedastisitas yang biasa kita lakukan dengan menggunakan SPSS itu kan Glatzer. Kalau teman-teman mau menggunakan yang lain, dipersilahkan. Jadi kalau menggunakan Glatzer, kita gunakan Glatzer. Kalau Bruce Pagan juga silakan gunakan Bruce Pagan, terserah. Jadi kita klik OK. Nah, cara melihatnya di mana? Sama dengan yang ada di LM test untuk autokorelasi. Silakan lihat bagian OBS R square. Berapa probabilitasnya? 0,2930. Nilai ini lebih besar dari alfa sehingga heteroskedastisitasnya terpenuhi.
Jadi di sini silahkan lihat di OBSR Square, kemudian dilihat bagian probabilitasnya. Jadi teman-teman lihat bagian probabilitasnya saja biar lebih gampang. Kemudian nanti berapa nilainya. Apabila dia lebih besar dari alfa, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Terpenuhi? Oke. Selanjutnya adalah Multico. Multico ada di sini, klik view. Kemudian koefisien diagnostik, saya ulangi. Maaf, klik view, kemudian koefisien diagnostik, pilih variance inflation factor. Di sini kita dapatkan hasilnya. Cara bacanya hampir sama dengan yang ada di sini, karena dia kurang dari 10, maka kita katakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nah, karena di sini kita basisnya adalah software, teman-teman diperbolehkan untuk selalu mencoba kira-kira di bagian view ini ada apa saja ya, kira-kira apa saja yang bisa saya lakukan pada sini. Silakan dicoba semuanya, tidak ada yang salah dengan mencoba apapun yang ada di sana. Yang salah adalah ketika kita tidak mencoba sama sekali. Salah itu tidak masalah, error tidak akan terlalu error. Teman-teman tidak akan rugi ketika teman-teman melakukan percobaan sesuai dengan apa yang ingin dicoba pada hasil-hasil yang seperti sini. Jadi karena dia sudah ada view, kemudian objek, kalau pin objek itu apa, estimate, dan seterusnya. Kemudian forecast, kalau mau di forecast seperti apa, statistiknya nanti bagaimana. Jadi klik-klik seperti ini aja. Kalau misalkan dia nggak keluar ya sudah. Nah, residualnya seperti apa? Oh, ini data aktualnya, oh ini fitted-nya, oh ini residualnya, seperti itu. Jadi teman-teman tidak boleh takut untuk mencoba. Sudah, ini persamaan jangka pendek. Sekarang bagaimana untuk persamaan jangka panjang? Persamaan jangka panjang itu sebenarnya adalah persamaan regresi biasa yang seperti kita lakukan. Kita cukup tulis ROA, C, kemudian NPF. Kita klik OK. Sudah selesai. Tinggal teman-teman melakukan uji T, uji F sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sini kita beri nama di name. Kita beri nama jangka pendek gitu aja, jangka panjang. Sudah selesai untuk materi ECM, tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa sambil, oh ya, sebelum itu ini saya masuk ke sini. Ini model jangka panjangnya. Kalau teman-teman mau, jadi di sini saya kasih nama errornya adalah ECT, karena ECT ini nanti yang kita masukkan di dalam model yang selanjutnya. Nah, statistik itu sebenarnya tidak terlalu sulit, atau mungkin ada yang bilang sulit, ada yang bilang tidak sulit. Sebenarnya ketika kita mau berusaha untuk selalu mencoba, selama ada data, selama ada software, silahkan teman-teman mencoba untuk melakukan pengujian-pengujian dengan menggunakan software itu. Apabila error, nanti silakan ditanyakan, loh kok punya saya error, kenapa ini, dan seterusnya. Tidak ada kata tidak bisa ketika memang dia sudah ada software yang digunakan. Gitu ya. Sekian dulu dari saya untuk materi part ke-5 terkait dengan model error correction untuk membuat modelnya, kemudian pengujian asumsi klasiknya. Semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.